Salam sehat Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Angelika Samosir, dokter muda yang saat ini berada di Stase Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau sering dikenal dengan DM adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Nah, tanda gejala apa yang biasanya dialami oleh penderita diabetes mellitus? Terdapat 3 gejala utama klasik yang biasa dialami oleh penderita diabetes mellitus, yaitu sering kencing, sering lapar, dan sering haus. Ada beberapa gejala tambahan yang bisa dialami oleh penderita diabetes mellitus, yaitu berat badan yang cepat turun tanpa penyebab yang jelas, kemudian kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan, luka yang sulit sembuh, mengantuk, ataupun impotensi pada pria. Nah, faktor-faktor apa yang dapat memicu seseorang mengalami diabetes mellitus? Ada 2 faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia dan riwayat keluarga. Faktor yang dapat dimodifikasi adalah obesitas, makan tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, ataupun stres. Nah, tanda gejala dan juga faktor apa yang ibu bapak alami? Jika Bapak Ibu sekalian mengalami tanda-tanda gejala DM ataupun memiliki faktor risiko yang telah dijelaskan tadi, maka harus segera memeriksakan diri untuk melihat kadar glukosa darah. Bisa pemeriksaannya ke Posbindu PTM atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan juga klinik. Bisa ke fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit ataupun laboratorium kesehatan. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah memeriksakan diri? Apa saja akibat DM jika DM tersebut tidak terkendali? Nah, diabetes mellitus sendiri sering dikenal dengan ibu dari segala penyakit. Karena pada dasarnya, diabetes mellitus ini dapat meningkatkan resiko untuk terkenanya penyakit-penyakit berikut. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah komplikasi dari diabetes? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama, harus minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter dan juga petugas kesehatan. Yang kedua, jaga kadar glukosa darah dengan cara rajin untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap bulannya. Dan juga harus makan makanan sehat dan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan juga makanan berasin. Lalu kita harus beraktivitas fisik secara teratur dan harus waspada jika ada gangguan kulit, serta melakukan pemeriksaan mata dan waspada jika mengalami kesemutan, rasa terbakar, dan lain-lain. Nah, penting juga untuk melakukan diet, yaitu dengan memperhatikan aturan 3J, jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah yang disesuaikan sesuai dengan berat badan dan juga hasil konseling gizi. Jenisnya harus disesuaikan dengan konsep piring makan model T, yaitu setengah dengan diisi oleh sayur-sayuran dan juga buah-buahan, seperempatnya diisi oleh protein dan seperempat lainnya diisi oleh karbohidrat, serta jadwalnya harus 3 kali makan utama dengan 2-3 kali makan selingan sesuai prinsip porsi kecil. Nah, ibu bapak sekalian juga harus melakukan latihan fisik untuk pasien diabetes, yaitu bisa melakukan jogging, senam, bersepeda, ataupun berenang. Nah, namun harus diingat, lakukan pemanasan dan pendinginan, jangan memaksakan diri, dan juga harus jaga hidrasi. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan aktivitas fisik agar terhindar dari komplikasi-komplikasi yang sudah dijelaskan tadi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mari kenali, cegah, dan juga kendalikan bersama lawan diabetes.